Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sulistiawati, NIM 240602178, kelas 2F Sosiologi Agama. Mata kuliah Ulumul Quran, dan di sini saya ingin menjelaskan tentang asbabun nuzul. Pertama, kata pengantar. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang hingga saat ini masih memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga saya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas PPT tersebut yang berjudul Asbabun Nuzul. Shalawat serta salam tidak lupa kita selalu haturkan untuk junjungan Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan petunjuk Allah SWT untuk kita semua, yang merupakan petunjuk yang paling benar, yakni syariah agama Islam yang sempurna, dan merupakan satu-satunya karunia paling besar bagi seluruh alam semesta. Saya pun memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pembuatan PPT saya terdapat perkataan yang tidak berkenan di hati. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan. Pertama, latar belakang. Banyak ayat Al-Quran yang turun, namun kita tidak memahami mengapa sebabnya ayat tersebut diturunkan. Asbabun nuzul ada kalanya berupa kisah tentang peristiwa yang terjadi atau berupa pertanyaan sahabat pada zaman Rasul yang disampaikan kepada Rasul SAW untuk mengetahui hukum suatu masalah atau jawaban dari pertanyaan, sehingga ayat Al-Quran pun turun sesudah terjadi pertanyaan tersebut. Selanjutnya, pembahasan. A. Definisi asbabun nuzul. Ungkapan asbabun nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara bahasa, asbab merupakan bentuk plural dari sebab yang secara etimologis berarti sebab, alasan, ilat atau dasar logis, perantara, wasilah, pendorong, atau motivasi, tali kehidupan, persahabatan, hubungan keluarga atau kerabat asal, sumber, dan jalan. Selanjutnya, macam-macam asbabun nuzul. Ada 3 dan contohnya. Peristiwa berupa pertengkaran, seperti kisah turunnya surat Al-Imran 100 yang bermula dari adanya perselisihan oleh kaum Aus dan Khazraj hingga turun ayat 100 dari surat Al-Imran. B. Peristiwa berupa kesalahan yang serius, seperti kisah turunnya surat An-Nisa ayat 43. Saat itu ada seorang yang sedang sholat dalam keadaan mabuk sehingga sulit mengucapkan surat Al-Kafirun. C. Peristiwa berupa cita-cita atau keinginan, seperti cita-cita Umar bin Khattab yang menginginkan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Selanjutnya, cara mengetahui kebenaran asbabun nuzul. Asbabun nuzul diketahui melalui riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak semua riwayat yang disandarkan kepadanya dapat dipegang. Riwayat yang dapat dipegang ialah riwayat yang memenuhi syarat-syarat. Selanjutnya, fungsi dari asbabun nuzul. Fungsi mengetahui asbabun nuzul. A. Mengetahui hikmah dan rahasia diundangnya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. B. Mengetahui asbab al-nuzul akan membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa awat riwayat. Misalnya, Urwah ibnu Zubair mengalami kesulitan dalam memahami hukum fardu syai antara Syafa dan Marwah. Dan yang terakhir, kesimpulan. Asbabun nuzul ada karena suatu masalah atau suatu peristiwa yang tidak dipahami. Sahabat dan sahabatnya bertanya kepada Rasul SAW. Akhirnya muncullah asbabun nuzul yang merupakan jawaban dari masalah dan pedoman hidup manusia. Pada saat zaman para sahabat, pengetahuan tentang asbab an-nuzul sangatlah penting untuk bisa memahami Al-Quran dengan benar. Mungkin itu saja PPT dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.